Selamat datang kembali ke kanal kami Bali G Academy. Pada sesi ini kita masih tetap melanjutkan pembahasan bagaimana menampilkan grafik garis atau sinyal pada Python GUI. Kali ini kita akan memperkaya fitur yang telah dirancang pada interface menggunakan Qt Designer ya. Jadi Anda di sini perlu menambahkan, pertama menggeser dulu push button ke kiri ya, sehingga memberikan ruang untuk kita akan menambahkan widget line edit di sini ya, pada kontainer, pada panel input widgets di sebelah kiri ini kita tambahkan line edit, lalu kita perbesar ukurannya supaya kelihatan besar ya. Selanjutnya lihat pada properti editor ya, di sini object name defaultnya adalah line edit. Oke, kita berikan nama LE start. Selanjutnya kita memberikan nilai awal ya. Nama objeknya tadi LE start, memberikan nilai awal, klik 2 kali di sini 0. Misalnya 0. Terus lihat properti teks di properti editor nih, di jendela properti editor ini bernilai 0 ya. Terus Anda perlu meningkatkan atau menambah font ya. Font dari teks yang tertampil pada line edit itu di properti font, klik di sini, kemudian masuk pilih font style bold, nilai 14. Oke, nah ini kelihatan di pinggir, jadi Anda cari di sini alignment, properti alignment. Nah, di sini horizontal, pilih align horizontal center. Ya, saya kira cukup. Selanjutnya kita tambahkan label. Label untuk keterangan dari line edit ini, klik 2 kali di situ, tulis start. Oke. Kalau diperlukan, pilih lagi font, pilih bold, dan pilih misalnya sebesar 12. Oke. Atau terlalu besar, pilih 10. Bold. Oke. Ya. Jadi kita telah memiliki satu buah tambahan widget line edit dengan nama objek LE start dan diberikan keterangan start di sini dengan menambahkan label di atasnya. Oke, dilanjutkan. Setelah itu Anda akan menambahkan 3 lagi line edit dan widget. Jadi Anda bisa mengcopy paste saja di sini ya, tata dengan sejajar. Oke. Setelah itu tambahkan lagi satu lagi. Oke. Di sini buat keterangan N ya, batas akhir nanti dari sinyal, dan di sini step atau langkah dari sinyal untuk menampilkan sinyal, dan selanjutnya ini adalah frekuensi dari sinyal. Oke, lebarkan dikit. Oke.
Dan selanjutnya Anda lihat nama objek dari line edit pertama ya, LE start. Yang kedua ini LE start 2. Jadi Anda bisa menggantinya menjadi LEN ya. Untuk line edit ketiga, line widget ketiga itu berikan nama LE step. Ya, yang keempat Anda kasih nama objek LE flag. Ya, udah siap. Perancangan saya kira telah selesai dilakukan. Anda dapat lihat di sini di objek inspektor ya, label pertama, label kedua, 3 dan 4 itu merupakan kelas dari key label. Sementara keempat line widget ya, ini merupakan objek dari kelas key line edit. Oke, Anda simpan. Selanjutnya buka kembali program main yang telah ditulis sebelumnya. Anda coba untuk menjalankan apakah keempat ya, nah, ternyata tertampil dengan baik. Oke. Selanjutnya kita kembali sedikit ke Qt Designer. Di sini berikan nilai awal misalnya 1 ya, jadi rentang nilai awal mulai dari 0 sampai 1 detik. Jadi di sini stepnya berikan nilai 0,001 supaya ini nilai awal ya. Nanti Anda bisa mengubahnya di GUI ketika dijalankan. Nah, frekuensinya misalnya ini 2 Hz. Oke, Anda jalankan kembali ya, sudah tertampil nilai awal dari keempat widget line edit tersebut. Kalau Anda tampilkan, maka sinyal ini tertampil ya. Nah, seperti yang semula, tetapi line widget ini belum ada perannya sama sekali terhadap grafik yang ditampilkan. Oke. Selanjutnya untuk menampilkan grafik, kita ubah dulu metode yang dipanggil ketika PB tampil itu diklik. Jadi Anda ganti menjadi satu grafik dulu, one graphic, one axis, sehingga Anda jalankan kembali ya. Ini dulu yang paling sederhana, sehingga nanti kita membuat program sehingga nanti keempat nilai line widget ini berpengaruh terhadap grafik yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan membaca keempat nilai dari keempat atau masing-masing line widget yang telah ditambahkan. Pertama, Anda perlu mendefinisikan sebuah metode dengan nama read parameters. Ya, ini read parameters. Jadi di dalam read parameters ini, metode ini Anda membaca nilai LE start ya, objek dari atau widget LE start menggunakan fungsi text. Begitu juga len, LE step dan LE flag. Jadi dibaca nilainya berupa string menggunakan metode atau fungsi text. Kemudian Anda perlu menetapkan nilai X dari ketiga nilai yang dibaca, start, end, dan step. Jangan lupa untuk mengkonversi string menjadi nilai float menggunakan metode float. Selanjutnya Anda di sini perlu menghitung juga omega X. Omega X itu adalah 2pi F dikali X. Ya, 2 dikali pi MP
pi dikali fs frekuensi. Jangan lupa frekuensinya harus diubah menjadi float, sehingga Anda bisa mengubah frekuensi menjadi pecahan. Baik, begitu pula dengan start, end, dan step. Anda nanti bisa menetapkan nilainya dalam line edit menjadi pecahan atau floating point. Oke, setelah itu di dalam metode read parameters, Anda buat sehingga read parameters ini menghasilkan dua nilai balik. Jadi nilai baliknya berupa X dan omega X. Jangan lupa karena 2 ditutup kurung. Ya, oke. Apa yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memanggil metode read parameters dari OneGraph One Axis ini untuk mendapatkan nilai X1 dan Y1. Jadi Anda panggil seperti ini. Ya, Anda panggil seperti ini, ya ganti. Oke, jadi read parameters, jangan lupa self, karena dia merupakan metode dari kelas ini, kelas sendiri. Nah, jadi harus dipanggil dengan self. Ya, jadi nilai keluarannya, pemanggilan read params menghasilkan dua nilai balik, yaitu X dan omega X. Ya, di sini diserahkan kepada X1. X ini diserahkan kepada X1, omega X diserahkan kepada omega X. Lalu nilai omega X dipakai untuk menetapkan Y1 menggunakan fungsi sinusoidal. Oke. Oke, saya kira telah selesai. Perhatikan lagi bahwa PB tampil, ya, event klik dari widget PB tampil itu dihubungkan, ya, connect dengan metode OneGraph One Axis. Anda juga bisa melakukan hal yang sama pada TwoGraphs One Axis dan TwoSubplots One Axis. Tapi untuk kali ini kita memberikan contoh yang paling sederhana dulu. Selanjutnya Anda bisa menampilkan, menjalankan program, ya. Anda kemudian klik tombol tampil, ya, PB tampil, dan tertampillah sinyal sinusoidal, ya, grafik sinyal sinusoidal diawali dengan nilai rentang 0, X-nya 1 sampai 1, dan dengan langkah penampilan, ya, penampilan kurva itu 0,001 dengan frekuensi 2. Anda kemudian karena telah diprogram tadi membaca nilai-nilai dari keempat line widget ini, Anda bisa mengubah misalnya frekuensi menjadi 2,5 atau mungkin 5,7, ya. Anda juga bisa mengubah nilai misalnya mulai dari 0,5 sampai 1,7. Ya, perhatikan di sini sumbu X menjadi berubah rentangnya. Ya, Anda juga bisa mengubah nilai step jadi 0,1. Lihat, karena langkahnya terlalu besar, maka penggambaran sinyal sinusoidal menjadi kasar. Untuk memperhalusnya, Anda bisa memperkecil langkah untuk penggambaran. Oke, jadi pada nilai masing-masing line edit, ya, widget line edit, karena Anda mengubahnya tadi string, ya, dari fungsi teks itu dihasilkan string menjadi float menggunakan metode float. Jadi Anda bisa mengubah nilai ini menjadi pecahan. Ya. Oke, apa yang perlu kita tambahkan
fitur pada antarmuka ini adalah ketika Anda mengubah nilai dari salah satu atau lebih, misalnya salah satu nilai line widget sebelah kiri ini, Anda ketika menekan enter itu tidak ada pengaruh sama sekali terhadap grafik yang ditampilkan, sehingga Anda perlu setiap kali mengubah ini maka Anda untuk melihat hasilnya Anda perlu menekan tombol tampil. Oleh karena itu kita ingin menambahkan event return press dari setiap line widget ini, sehingga ketika Anda mengubah nilai dari salah satu atau lebih line widget di sini, Anda tinggal menekan enter. Oke. Jadi di sini Anda bisa menambahkan event return press dari tiap line widget. Ya, di sini LE start, LE end, LE step, dan LE break. Ya, ini adalah event return press. Ya, jadi ketika di enter line widget tersebut, dia akan terhubung ke metode one graph one axis di sini. Ya, Anda perlu menambahkan keempat baris ini, mulai baris 14 sampai 17. Oke, setelah itu Anda perlu membuktikannya. Ya, pertama Anda klik tombol tampil. Selanjutnya Anda perlu mengubah misalnya nilai start, rentang awal sinyal, kemudian menekan enter. Oke, begitu pula dengan nilai LEN, Anda bisa mengubahnya lalu menekan enter. Berikut juga dengan step dan tekan enter misalnya. Terus frekuensi juga Anda bisa ubah dan tekan enter, dan grafik yang tertampil menjadi berubah sesuai dengan apa yang kita ubah nilainya pada tiap salah satu atau lebih dari line widget. Oke, jadi begitulah akhir dari sesi kita kali ini. Kita review kembali, Anda perlu menambahkan keempat line widget ya di Qt Designer dan menetapkan nama objeknya. Oke, setelah menetapkan nama objeknya sebagai pengenal dari keempat objek line widget, ya, Anda perlu mendefinisikan sebuah metode untuk membaca parameter dan menghitung X dan omega X. Kedua parameter ini menjadi nilai balik dari metode readParams. Ya, gunakan return untuk menghasilkan nilai balik. Kemudian readParams ini dipanggil di metode one graph one axis. Di sini panggil dia dengan self karena dia didefinisikan sebagai metode dari kelas ini, kelas demo GUI graph, ya, menggunakan self. Kemudian setelah Anda memanggil ini, ada nilai balik 2 sesuai dengan apa yang didefinisikan di sini, sehingga nilai balik X1 dipakai untuk menghitung Y1 menggunakan fungsi sinus. Setelah itu, agar Anda bisa menekan enter dan perubahan terjadi, maka Anda perlu menambahkan event return press dari tiap line widget, ya, dan dihubungkan ke metode one graph one axis.
Nah, begitulah kesimpulan dari proyek kita kali ini. Semoga Anda mendapat pengetahuan dan keahlian dalam memprogram Python, terutama memanfaatkan Python GUI untuk pemrosesan sinyal dan citra digital. Oke, salam pengetahuan. Terima kasih.